Lanjut nomor 21. Pada suatu permainan diperlukan beberapa pasangan anak laki-laki dan anak perempuan. Jika diketahui terdapat 8/11 dari anak perempuan tidak mengikuti permainan. Jadi perempuan tidak main ya teman-teman. Tidak main berarti 8/11 dari 220. Berarti berapa nih yang tidak main? 20, 160. Berarti 160 perempuan tidak main ya teman-teman. Terus dan 2/3 dari 180 anak laki-laki juga tidak main. Jadi laki-laki tidak main juga. 2/3 dari 180. Ini 60, berarti ini 120 laki-laki. Laki-laki yang tidak main 120, terus perempuan tidak main 160. Maka persentase anak perempuan dan anak laki-laki yang mengikuti permainan adalah, jadi perempuan yang main berapa tuh? Kita lihat dulu jumlah anaknya. Jumlah anak berarti jumlah semuanya tadi yang ini ya, perempuan 220, laki-laki 180. Berarti jumlah anak tuh 220 ditambah 180. 10, 4. Berarti ada 400 jumlah anak. Jadi perempuan yang main berapa? Perempuan yang main berarti kan 220 dikurang yang tidak main tadi 160, yaitu 60. Laki-laki yang main berarti kan 180 dikurang 120 sama dengan 60 juga yang main. Berarti ini jumlah yang main berapa? Jumlah yang main berarti 120. Kita tambahin aja. Yang ditanya apa tadi? Persentase anak perempuan dan laki-laki yang mengikuti permainan. Berarti yang ikut main, yang laki-laki dan perempuan ikut main ini ya, berarti 100% laki-laki dan yang main. Laki-laki dan perempuan yang main, berarti jumlah laki-laki perempuan yang main itu 120 per jumlah semua siswa, jumlah semua anak, berarti 400. Kalau dihitungnya persen berarti kali 100%. Ini habis. Ini berapa? 12 bagi 4 berapa? 3. Nah, berarti 30%. Hasilnya adalah D. Lanjut nomor 22. Umur Rahmi 3 kali umur ayahnya. Umur Rahmi 3/7 kali umur ayahnya. Umur ayah aja. Umur ibu berarti umur ibu 6/7 kali umur ayah. Jika umur Rahmi 21 tahun, 21, maka umur ibu adalah berapa umur ibu? Ya, untuk mencari umur ibu berarti kita harus tahu dulu berapa umur ayahnya. Untuk mencari umur ayah berarti kita pakai yang ini ya. Berarti yang ditanya, yang diketahui tadi kan R sama dengan 3/7 kali A. R nya ada 21
sama dengan 3/7 kali A. Nah, ini kita pindah ruaskan aja. 21 nih, ini pindah ruas jadi kali, ini pindah ruas jadi bagi, sama dengan tinggal lagi di sini A. Ini bagi dapat 7 kali 7 dapat 49, 9 sama dengan A. A sama dengan 49 umur ayah nih ya. Tinggal kita cari umur ibu. Umur ibu katanya tadi sini aja. Ibu itu 6/7 kali umur ayah. 6/7 kali umur ayah berapa? 49. Nih coret dapat 7, 1. 6 kali 7 berarti 42. Berarti umur ibu 42 tahun. Yang B isinya. Lanjut nomor 23. Diketahui dosis pemberian suatu obat sebanding dengan berat badan pasien. Jika dosis untuk pasien dengan berat 60 kg, kalau 60 kg, dosisnya 15 mg. Terus, maka dosis yang diberikan kepada pasien dengan berat 50 kg itu berapa? Ini X-nya ya. Nah, ini kali silang aja. Kalau misalnya ini berarti ini lebih sedikit juga, berarti senilai ya teman-teman. 60 kilo per 50 kilo sama dengan 15 mg per X. Ini kali silang aja, ini ke sini sampai di atas ini. Ini pindah ke sini aja, 15 mg per 60 kilo. Ini ke sini berarti jadi kali 50 kilo. Habis kilonya juga habis tuh. 15 kali 5 berarti 75 mg per 6. 75 bagi 6. 7 bagi 6 1, 6 1 15 dapat 2, 12 3 tambah 0 naik koma 5. Jadi 12,5 mg. Hasilnya adalah E. Lanjut nomor 24. Randy mempunyai permen sebanyak 3 kali banyaknya permen yang dimiliki Sule. Randy mempunyai permen sebanyak 3 kali banyaknya permen yang dimiliki Sule. Berarti 3 kali Sule. Sule mempunyai permen 12 lebih sedikit. Sule 12 lebih sedikit dari Teguh, berarti punya Teguh dikurang 12. Teguh mempunyai permen 4 lebih dari Randy. Teguh 4 lebihnya dari Randy, berarti Randy tambah 4. Perbandingan banyaknya permen yang dimiliki oleh Randy, Sule, Teguh, berapa perbandingannya? Jadi si Randy R sama dengan 3S. Kalau Teguh sama dengan Randy kan 3S tadi nak. Randy tambah 4, berarti Randy-nya 3S tambah 4. Teguh. Terus Teguh yang di sini lagi ya. Di sini pindahkan 12-nya ke sini kan jadi Sule tambah 12 sama dengan Teguh. Sule tambah 12 sama dengan 3S tambah 4.
Jadi 12 ini pindah sini kurang 4, 3S ini pindah sini kurang S. 12 kurang 4 8, 3S kurang S 2S, berarti S nya 4. Berarti umur apa tadi tentang permen sulenya ada 4. Terus yang ditanya perbandingannya ada, kalau si Randy kan 3S, jadi tinggal 3 kali 4 sama dengan 12. Tinggal lagi Teguh kan tadi bisa pakai ini juga ya, Teguh Sule tambah 12, S tambah 12, S nya tadi 4 tambah 12 berarti 16. Yang ditanya Randy berbanding Sule berbanding Teguh. Randy 12 berbanding Sule 4 berbanding Teguhnya ada 16. Jadi 12 berbanding 4 berbanding 16. Disederhanain berarti ini jadi bagi 4, 3 berbanding 1 berbanding 4. Hasilnya adalah C. Nah, lanjut nomor 25. Suatu kotak berisi sejumlah kelereng. Alex mengambil sepertiga dari kelereng di kotak. Jadi kelereng semuanya adalah, teranggap jumlah kelereng pertamanya itu adalah X. Jadi diambil si Alex sepertiga. Diambil si Alex sepertiga, berarti si X ini dikurang sepertiga X, maka sisanya adalah 2/3 X. Dan 1/4 sisanya, sisa yang ini berarti ya, 1/4 sisanya diambil oleh Bogi. 1/4 dari sisa ini berarti 1/4 dari 2/3 X. Berapa nih? Ini 2, berarti 1/6 X. 1/6 X. Jadi sisanya berapa lagi? Sisa berarti 2/3 X dikurang 1/6 X. T6 2 4 4X kurang 1X atau X, berarti 3X/6 atau setengah X. Nah, ini sisanya lagi. Terus diambil jika Cahya mengambil 3/4 dari kelereng di kotak, berarti Cahya diambil sama Cahya 3/4 dari sisa yang ini, 3/4 dari setengah X. Berarti apa tuh? 3/8 X. Jadi yang diambil Cahya 3/4 dari sisa, berarti kan tinggal yang diambilnya adalah 3/8 X. Berarti sisa itu setengah X kurang 3/8 X. 8 bagi 2 4 kali 1 4 X kurang 3X. Jadi sisanya lagi 1/8 X. Nah, sisa terakhirnya yaitu 1/8 X ini. Terus jika Cahya mengambil 3/4 dari sisa kelereng di kotak, kemudian taruhnya kembali berarti ditambahkan lagi 4 ya.
berarti sisanya ini ditambah 4. Maka sisa kelereng dalam kotak adalah 10. Berarti ini jumlahnya 10. Aku bikin di sini aja. Berarti 1/8 X tambah 4, sisanya adalah 10. Berarti 1/8 X sama dengan 6. 10 kurang 4 ya. Berarti X nya adalah 6 kali 8. Berarti X adalah 48. Jawabannya adalah E. Lanjut nomor 26. 5 tahun yang lalu jumlah usia 2 orang bersaudara adalah 26 tahun. Sedangkan sekarang perbandingan yang tua dan muda, anggap yang tua ini adalah X, yang muda adalah Y. Jadi adalah 3/1. 9 tahun kemudian perbandingan yang tua dan yang muda adalah itu. Di ini adalah perbandingan ya teman-teman. 5 tahun yang lalu berarti 5 tahun yang lalu berarti kan si X kurang 5 terus dan Y nya juga kurang 5 kan. Nah terus apa katanya, 5 tahun yang lalu jumlah, ini kalau yang lalu ya teman-teman, tapi kalau yang kemudian tambahkan berarti ya. Nah ya kita mulai. 5 tahun yang lalu jumlah usia 2 orang bersaudara, berarti jumlahnya di X kurang 5 tambahkan dengan Y kurang 5 adalah 26 tahun. Sedangkan sekarang perbandingan yang tua dan yang muda, berarti ini sekarang ya, 3/1. 9 tahun yang ditanya, 9 tahun yang akan datang. Itu berapa umurnya, berapa perbandingannya ya. Nah kita lihat ini dulu. Oke, dari sini kita lihat X kurang 5 tambah Y kurang 5 sama dengan 26. X tambah Y min 5 min 5 berarti min 10 sama dengan 26. Berarti X tambah Y sama dengan 26 tambah 10. X tambah Y sama dengan 36. Nah ini kita dapatkan satu buah persamaan ya teman-teman. Terus kita lihat lagi apa yang diketahui tadi. Nah ini kan yang diketahui ini juga ya. Nah jadi yang waktu sekarang itu, yang waktu sekarang perbandingan umur mereka kan si X berbanding si Y ini kan sama dengan 3/1. Atau bisa dibikin juga kayak gini, X per Y sama dengan 3/1. Jadi si X itu nanti adalah 3Y. Nah cara mencarinya, nah udah ada lagi nih persamaannya teman-teman. Nah kita substitusi X sama dengan 3Y nya ke sini. Jadi angka selanjutnya X tambah Y sama dengan 36. Masukkan nilai X nya. X yaitu kita rubah dengan 3Y. 3Y tambah Y sama dengan 36. Terus 4Y sama dengan 36. Y sama dengan 36 per 4 sama dengan 9. Berarti umur yang mudanya nih adalah 9 tahun. Nah bisa kita kita cari nilai X dengan persamaan ini atau dengan persamaan ini boleh. Dengan persamaan ini juga boleh. X sama dengan 3Y sama dengan 3 kali 9 berarti 27. Ini umurnya sekarang ya teman-teman.
Terus ditanya tadi kan untuk 9 tahun kemudian. Perbandingan untuk 9 tahun akan datang. Berarti akan datang tuh tambah berarti ya. X tambah 9 nih berbanding Y tambah 9 tambah ya. Nah itu nanti berapa, itu kita cari. Nilai X kan kita udah tahu tadi, berarti ini diganti langsung 27 ditambah 9 berbanding Y nya 9 ditambah 9. 27 tambah 9 berarti 36. 9 tambah 9 berarti kan 18. Sama-sama dibagi 18 berarti dapat 2 berbanding 1 teman-teman. 2 berbanding 1. B. Jawabannya B. Lanjut nomor 27, diketahui barisan 2, 5, 8, 11 dan selanjutnya. Jumlah suku 10 suku pertama, berarti ditanya S10. Nah, ini kita harus lihat dulu ini barisan aritmatika atau geometri. Kalau aritmatika itu punya beda, kalau geometri punya rasio atau R. Nih kalau kita cari beda berarti U2 kurang U1 sama dengan U3 kurang U2. Coba 5 kurang 2 3, 8 kurang 5 3 juga, berarti sama ya. Berarti ini adalah aritmatika. Rumus SN untuk aritmatika adalah N per 2 2A tambah N kurang 1 kali B. Kalau S10 berarti 10 per 2 kali A itu suku pertama ya teman-teman, berarti 2 kali 2 tambah N nya ini 9 kurang 1 kali B nya berapa. Nah kita cari B nya dulu yang tadi tuh. B sama dengan U2 kurang U1 sama dengan 5 kurang 2 sama dengan 3, berarti B nya adalah 3. Lanjut 10 per 2 5, 2 kali 2 4 tambah 9 kurang 1 ini 10 ya. 10 kurang 1 9, 9 kali 3 27, 5 kali 4 tambah 27 31. 5 kali 1 5, 5 kali 3 15, berarti 155. Hasilnya adalah A. Lanjut nomor 28. Suatu amuba membelah 2 kali setiap 20 menit. Jika semula terdapat 50 amuba, banyak amuba setelah 2 jam. Nah, 20 menit. Kalau 2 jam berapa menit tuh? 120 menit. Nah, khusus untuk amuba ini jangan langsung 120 dibagi 2 dapat 120 bagi 20 dapat 6. Enggak kayak gitu. Tapi dia tambah 1 dulu. Nanti jumlah N itu berapa kali dia membelah ya teman-teman. N itu 120 per 20 tambah 1 nanti. Berarti kan 6 tambah 1 berarti 7. Nah, coba teman-teman kalau enggak apa. Nah, ini kan jumlah awalnya tadi kan. Jumlah awal amuba ada 50. Terus dia
membelah 2 kali setiap 20 menit. Ini kan belum berjalan jamnya ya teman-teman, nih awalnya. Ini udah berjalan nih 20 menit. 20 menit berarti ini jadi 100. Ini 20 menit kita hitung sampai 120. Kalau nggak percaya nanti U-nya ada 7. Nih kita coba ya membuktikannya. 20 menit, 40, 60, 80, 100 sama 120. Nah, coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 anggotanya teman-teman. U-nya jadi 7. Kalau di sini berarti 200, ini 400, ini manualnya ya teman-teman. 400, ini 800, 1600 sama 3200. Banyak amuba setelah 2 jam. Nah, berarti kan setelah 2 jam berapa nih teman-teman? 3200. Atau kita bisa juga, kalau ini kan bentuknya, ini kalau sedikit ya teman-teman, jadi bisa dicari kayak gini. Tapi kalau bisa pakai rumus, misalnya kita kan mencari U, makanya N-nya carinya kayak gini tadi, tambah 1. Berarti U7 nya sama dengan A. Nah, ini kan punya rasio ya teman-teman. Tetapnya 100 per 52, 200 per 102. Jadi R nya yang 2. R N kurang 1 berarti 7 kurang 1. A nya tuh 50 kali R nya yaitu 2 per pangkat 6. Jadi 50, 2 pangkat 6 berapa tuh? 2 kali 2 4, 8, 16, 32 sama 64. Nah, 5 kali 4 22, 5 kali 6 30, 32 tambah 01. Nah, itu kalau pakai rumus teman-teman. Kalau pakai manual juga bisa kayak gini, seret gitu. Jadi mana bagusnya aja ya teman-teman. Lanjut nomor 29. Anang menabung di bank dengan tabungan bulan pertamanya 50.000, kedua 100.000, ketiganya 150.000, dan seterusnya seperti itu gitu kan. Nah, banyak tabungan Anang, berarti jumlah tabungan Anang setelah 12 bulan. Berarti kita anggap aja ini U1, U2, U3 ya teman-teman. Gak apa-apa kan kalau ke bawah tulisannya. Nah, jadi ini coba kita periksa dulu ini geometri atau aritmatika. Kalau geometri berarti ini dibagi ini sama dengan ini bagi ini. U2 bagi 1, U2 bagi U1 dapat 100 bagi 50 dapat 2. Kalau ini 150 bagi 100 dapat 1,5 ya teman-teman. Jadi bukan rasio. Kalau beda coba, beda tuh U2 kurang U1 sama dengan U3 kurang U2. Ini kurang ini berarti 100 kurang 50 dapat 50.000. 150.000 kurang 100.000 dapat 50.000, berarti dia punya beda. Berarti ini adalah aritmatika. Bedanya adalah U2 kurang U1. 100.000 kurang 50.000 sama dengan 50.000. Nah, jadi yang ditanya apa tadi teman-teman? Banyak tabungan Anang setelah 12 bulan adalah banyak tabungan, berarti jumlah ya. Jumlah tabungan setelah 12 bulan. Kalau jumlah-jumlah ini di barisan berarti kita pakai rumus apa teman-teman? Oke, rumus SN.
Sn, nah, rumusnya N per 2, 2A tambah N kurang 1 kali B. Kalau yang ditanyain di sini kan jumlah tabungan setelah 12 bulan, berarti S 12 per 2 kali A nya berapa teman-teman? A tuh U1 ya, 1 berarti 50.000 ditambah N nya 12 kurang 1 kali B nya 50.000. Nah 12 per 2 6, 2 kali 50.000 berarti 100.000 tambah 12 kurang 1 itu 11 kali 5 berarti 55, nolnya tuh 2 3 4 berarti 6 kali 550.000 tambah 100.000 berarti 650.000 kali 6 kali 5 berarti 30, simpan 3, 6 kali 6 36 tambah 3 39. Temennya 1 2 3 4 1 2 3 4, berarti hasilnya adalah 3.900.000. Yang E ya teman-teman, jawabannya adalah E. Oh ya teman-teman, aku saranin ya, kalau kalian tuh lagi nonton pembahasan soal seperti ini, kalian juga siapin juga pensil sama buku, maksudnya pensil sama apa lagi ya, pensil sama kertas. Oke, pensil sama kertas atau pena juga boleh. Terus kalian coba juga oret-oret sendiri sebelum aku jawab, kalian oret dulu sendiri, terus nanti ya bandingin deh jawabannya sama aku. Terus kalau yang lebih yang lebih mantapnya itu, kalian bisa kan bikin diketahui itu apa di soal itu, terus atau kalau kita samain diketahuinya. Nah terus nanti setelah kalian nonton video aku ini, kalian coba juga sendiri lagi, sampai kalian tuh bisa, sampai kalian tuh ngerjainnya di bawah 50 detik. Jadi kalau kalian udah berulang-ulang ngerjain, kalian bisa tuh, yang bisa kalian skip tuh langkahnya yang mana, nanti bakalan terbiasa, percaya deh sama aku. Ya itulah sekedar saran aja dari aku. Jadi kalau kalian cuman nonton YouTube, nonton video ini video itu, kalian cuman sekedar tahu aja gitu, sedangkan prakteknya tuh susah nantinya. Jadi salah satu caranya ya kayak gitu itu, kalau misalnya kalian, atau bukan di video aku juga nggak apa-apa, atau kalian di buku, misalnya nemuin soal di buku. Nah jadi kalian tuh ngebahas dulu dalam waktu yang seperti kalian bisa, misalnya kalian bisanya dalam waktu 5 menit, ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi nanti coba lagi, pokoknya kalian harus bisa nguasain soal itu, walaupun cuma satu soal aja misalnya, kalian harus selesain kurang dari 1 menit. Nah masalahnya kita nanti kan terbatas waktunya teman-teman. Nah jadi cobalah berlatih dari sekarang. Kalau bisa menguasai seperti itu, insya Allah nanti kalian akan lulus jadi PNS. Oke, semangat lagi, semangat, ayo semangat. Itulah yang bisa aku semangatin, yang bisa aku saranin buat kalian semuanya. Terus yuk kita lanjut lagi. Berarti kalau di sini kan aku sengaja ngejelasinnya, jadi nggak mungkin kan dengan yang cara yang cepat, padahal kan bisa aja beberapa langkah ini bisa di skip misalnya nih. Kalau ini
ini rumusnya nggak perlu sebenarnya, bisa di skip aja. Misalnya ini langsung 12 terus n per 2 langsung bikin 12 per 2 langsung masukin a nya, nggak usah pakai rumus ini kan sebenarnya. Terus ininya juga 12 warnanya udah 11 aja, yang b nya langsung aja. Sebenarnya kalau kayak ini nyari b juga nggak perlu, udah bisa di skip kalau kalian udah mengerti dengan soal seperti ini gitu kan. Terus yang banyak nih yang bisa di skip ini juga bisa di skip langsung. Ini 11 kali 5 gitu, bisa di skip langsung kan. Nah itulah beberapa saran aja, kalau bermanfaat rasanya cobalah kalian praktekin. Tapi kalau enggak ya udah, terus yang mana kalian senang aja gitu, jangan merasa terbebani juga. Oke, lanjut nomor 30. Nomor 30. Jumlah 10 suku pertama dari deret 1, 2, 4, 8. Nah, jumlah suku pertama berarti kalau ada jumlah-jumlah gitu berarti S ya. Kita nanti S. Kalau 10 berarti S10. Berarti S10 nya berapa? Nah, kita harus paham dulu nih, ini aritmatika kah atau geometri kah? Kalau aritmatika dia punya beda. Kalau beda tuh kita ngurang-ngurangin aja yang yang dekat. Kalau rasio kita membagi yang dekat ini, membagi. Kalau yang mengurangkan itu ya bedanya ya. Kalau beda, coba kita lihat beda, dia punya beda atau rasio. Beda berarti ini kurang ini sama dengan ini, dia harus sama hasilnya ya teman-teman. 2 kurang 1, 1. 4 kurang 2, 2. Ya nggak sama, berarti bukan aritmatika. Berarti kalau bukan aritmatika berarti geometri teman-teman. Coba kita lihat. Kalau geometri dia punya rasio tuh yang dekat ini kita bagi hasilnya sama. 2 bagi 1 dapat 2. Oke. 4 bagi 2 dapat 2 juga kan? Berarti oke. Coba satu lagi, 8 bagi 4, nah dapat 2 juga kan? Berarti ini adalah geometri. Berarti R-nya berapa tadi teman-teman? R-nya kan 2 per 1 sama dengan 2. Nah, ini juga teman-teman harus bisa. Nah, aku apakan aja di sini sedikit ya rumusnya ya. Nah, SN-nya A 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. Nah, ini untuk R-nya kecil dari 1. Nampak teman-teman? Nah, ini ada 2 pilihan, berarti tergantung R-nya. Terus ada satu lagi, SN sama dengan A R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Kalau di sininya R kurang 1, ya bawah juga R kurang 1 teman-teman. Nah, ini untuk R-nya besar dari 1. Nah, tapi teman-teman nggak usah takut juga, ngafalinya juga gampang kok. Ini untuk soal yang ini nih, bayangin aja si Ari lagi minum air. Kalau R-nya kecil dari 1, berarti itu air. Kalau si Ari lagi minum air, besar Arinya atau airnya? Nah, berarti kan besar Arinya. Nggak mungkin kan si Ari itu minum satu lautan. Kalau satu lautan diminum si Ari, barulah airnya lebih besar. Jadi karena Ari yang lebih besar, berarti untuk yang rumus Ari nih anggap aja Ari, anggap aja N nya nggak ada. Ari, ini anggap aja air. Terus di bawah ini ngikutin aja, kalau I sama R, di sini juga IR. Ini R sama 1
ini bukan iya, 1 ya teman-teman. Anggap aja, tapi kita ngapalinnya kayak gitu, air sama ari. Kalau air R-nya kecil dari 1, kalau ari besar. Air kecil tandanya, ari besar. Tanda siapa? Tanda si R tadi ya teman-teman. Oke, aku harap ini juga mempermudah untuk kalian semua. Jadi nikmatin aja. Oke, lanjut ya ke soal. Jadi ini R-nya berapa tadi teman-teman? R-nya kan 2. 2 tuh besar dari 1 atau kecil dari 1? Oke, besar dari 1 ya teman-teman. Kalau besar dari 1, kita milihnya yang mana? Air atau ari? Kalau besar dari 1. Oke, ari ya teman-teman. Berarti kita pilihnya ke nomor 2 ini. Berarti Sn sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Nah, masukin aja teman-teman. A-nya, A itu U1 ya teman-teman. Berarti 1 R pangkat N. Ini S berapa tadi? S10. R-nya 2, pangkat N-nya 10. Berarti pangkat 10 kurang 1 per R kurang 1. Berarti 2 kurang 1. Nah, jadinya nih, ini kan 1 kali ini kan tetap aja ini ya teman-teman. Berarti kan tetap 2 pangkat 10 kurang 1. Ini juga per 1 jadinya kan. Jadi nggak usah dia bikin. Jadi kita cari aja 2 pangkat 10 itu berapa. 2 kali 2 4 8 16 6 32 64 128 128 256 256 berapa lagi ya? 256 kali 2 12 10 11 5 12. Kalau 2 pangkat 9 ya teman-teman. Sekali 2 lagi 4 2 10, berarti 10 2 4. Jadi 2 pangkat 10 tuh 10 2 4 kurang 1. Berarti 10 2 3. Jawabannya adalah B teman-teman.